Bismillahirrahmanirrahim. Tentang seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan, yang perusahaan itu ternyata termasuk jaringan bisnis yang mendukung penjajahan Yahudi Israel, ya. Mula-mula yang pertama tentu kita prihatin, ya. Itu yang pertama, kita prihatin atas nasib umat ini yang memang banyak bergantung kepada orang lain, ya. Semoga Allah SWT memperbaiki kita semuanya, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau dia adalah tulang punggung sebuah keluarga, tulang punggung keluarga besarnya, begitu, ya. Maka dia harus memikirkan tentang bagaimana akan melepaskan pekerjaan itu ke depan nanti, meskipun tidak saat ini, ya. Jadi saat ini yang perlu dia pikirkan adalah bagaimana bisa berada di tempat yang tidak membahayakan dirinya maupun tidak membahayakan orang lain. Dalam hal ini adalah kaum muslimin yang ada di Palestina, ya. Jadi dia harus mencari peluang lain, pekerjaan lain yang memungkinkan untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan penghasilan, ya. Kalau ada yang sama itu lebih baik, kalau ada yang lebih besar hasilnya alhamdulillah, semoga Allah berkahi, ya. Jadi dia memikirkan cara bagaimana untuk berpindah ke tempat lain, ya. Jadi untuk sementara ini diperbolehkan atau dipersilahkan bekerja di tempat yang lama, tetapi harus memikirkan bagaimana cara pindah, ya, ke tempat yang lain. Jadi waktu yang ada sekarang gunakan untuk mencari peluang di tempat lain, ya. Termasuk bila memungkinkan adalah mencoba usaha sendiri bila memungkinkan, ya. Nah, jadi harus mencari jalan. Juga penting yaitu adalah selama masa transisi, ya, menuju ke hijrah yang lebih baik itu, mendidik keluarganya, mendidik saudaranya, ya, supaya bisa menjadi tulang punggung yang lain, biar bukan hanya dia sendiri, ya. Biar ada regenerasi. Supaya apa? Supaya dia nanti tidak menjadi satu-satunya penopang di keluarganya, biar ada sumber-sumber yang lain, ya, itu. Kemudian hal yang lain penting yang juga perlu dipikirkan adalah bahwa meskipun kita bekerja di perusahaan tertentu, begitu, ya, yang perusahaan ini berkontribusi terhadap kezaliman Yahudi Israel, ya, maka hasil dari yang kita peroleh dari perusahaan tersebut berupa gaji atau apapun, sisihkan sebagian untuk berinfak, untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina, ya, itu. Sehingga kalaupun orang mengatakan itu perusahaan itu mendukung Israel misalnya, ya, kalau ada orang mengatakan begitu, maka kita menjawab dalam hati saja, tidak usah diucapkan, ya, bahwa sebagian hasil yang kita peroleh dari perusahaan tersebut juga kita dermakan untuk orang-orang Palestina, begitu, ya. Jadi seperti orang yang bekerja di sebuah tempat milik musuh, ya. Nah, ternyata dia menggunakan kesempatan itu, ya, adalah untuk menolong saudaranya, tentunya tanpa diketahui oleh perusahaan tersebut, ya. Jadi ini tidak masalah, ya.
seperti dulu di zaman penjajahan Jepang dulu. Jepang merekrut anak-anak muda, kemudian mereka dibentuklah yang namanya PETA, pembela tanah air ya. Tapi ternyata di antara yang direkrut oleh PETA itu, mereka ternyata adalah menjadi cikal bakal para pejuang ya, yang nanti akan mempertahankan kemerdekaan ya. Jadi saat terjadi perang 10 November di Surabaya, yang katanya itu adalah berdasarkan fatwa jihad dari Kiai Hasyim Asy'ari, banyak para pejuang yang sudah bisa menggunakan senapan, sudah menggunakan senjata-senjata dan lain-lain. Nah, itu adalah belajar dari Jepang ya. Dan yang seperti itu diterima oleh umat ini, diterima ya. Kalau misalnya diumpamakan ke sana begitulah ya. Jadi boleh sisihkan sebagian hasil yang kita peroleh dari perusahaan-perusahaan pendukung Yahudi itu, kita sisihkan untuk membantu Palestina yang terzalimi. Nah gitu, kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.